Masjidil Haram merupakan masjid pertama yang ada di atas muka bumi ini. Dibangun oleh para malaikat jauh sebelum terciptanya manusia dengan Ka'bah sebagai kiblatnya. Masjidil Haram sendiri merupakan duplikat dari rumah di surga yang bernama Baitul Maqmur. Sebelum terciptanya Nabi Adam, Masjidil Haram sudah ada dengan Ka'bah yang menjadi awal pembangunan oleh para malaikat. Turunnya Nabi Adam ke muka bumi, mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membangun bangunan di lembah yang bernama Bakkah. Seiring berjalannya waktu, bangunan tersebut hancur akibat air bah pada masa Nabi Nuh alaihissalam. Beberapa abad kemudian, Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membangun sebuah bangunan guna dijadikan tempat beribadah di perempatan kota Mekah. Melalui tangan merekalah Hajar Aswad untuk kali pertama dipasangkan di sekitar Ka'bah. Menjadi pusat tujuan utama para peziarah, membuat Abraha al-Ashram dari Yaman geram dan bersumpah akan memindahkan para peziarah yang datang ke Masjidil Haram ke gereja Al-Qulais di Sana'a, Yaman. Tak mendapat hasil dari apa yang diinginkan, Abraha murka dan menyiapkan pasukan gajahnya guna menghancurkan Ka'bah. Di dalam perjalanan, pasukan Abraha al-Ashram mendapat serangan udara yang dilakukan jutaan burung ababil yang melempari batu panas dari neraka dan membinasakan seketika dengan keadaan tubuh rusak ibarat daun termakan ulat. Peristiwa ini disebut dengan Tahun Gajah, tahun di mana Nabi Muhammad dilahirkan, yaitu tahun 571 Masehi. Setelah 17 tahun percobaan penyerangan Ka'bah, banjir besar melanda kota Mekah sehingga menghancurkan bangunan Ka'bah. Para petinggi Quraisy yang merupakan suku bangsa Arab keturunan Nabi Ibrahim sepakat untuk membangun kembali Ka'bah. Namun pertikaian terjadi perihal siapa yang berhak untuk meletakkan batu Hajar Aswad. Peristiwa inilah yang menjadikan Nabi Muhammad SAW mendapati gelar sebagai Al-Amin, karena mengusulkan agar batu diletakkan pada sebuah kain yang di setiap ujungnya dipegang oleh masing-masing ketua khalifah. Al-Amin sendiri mengandung arti seorang lelaki yang amanah, jujur dan dapat dipercaya. Sejak dibangunnya kembali Ka'bah, Masjidil Haram terdiri dari halaman yang luas dengan rumah-rumah penduduk Mekah yang mengelilingi menjadi dinding-dinding itu sendiri. Pada tahun 17 Hijriah atau 638 Masehi, khalifah atau gelar yang diberikan bagi penerus Nabi Muhammad SAW dalam kepemimpinan Islam, Umar bin Khattab Al-Faruq, memberi rumah-rumah di seputaran Masjidil Haram untuk dihancurkan guna perluasan tempat tawaf. Hal tersebut dilakukan melihat jumlah orang-orang yang melakukan tawaf terus meningkat. Umar bin Khattab juga memasang ubin dengan hamparan kerikil, membangun tembok di sekeliling Masjidil Haram, membuat beberapa pintu, sampai memasang lampu penerangan dinding masjid. Perluasan tersebut menjadi kali pertama untuk Masjidil Haram. Pada tahun 26 Hijriah atau 646 Masehi, Khalifah Utsman bin Affan membuat koridor-koridor untuk tempat berteduh orang-orang yang datang. Perluasan ini mencapai 20.140 meter persegi. Di tahun 65 Hijriah atau 684 Masehi, Abdullah bin Zubair menyelesaikan pemugaran Ka'bah. Perluasan Masjidil Haram sangat besar yang diperkirakan mencapai 4.050 meter persegi. Perombakan Masjidil Haram terus berlangsung. Pada tahun 137 Hijriah atau 754 Masehi, Kekhalifahan Abbasiyah Abu Ja'far al-Nilansur al-Abbasi memerintahkan untuk memugar dan memperluas Masjidil Haram serta menghiasinya dengan emas dan ukiran-ukiran. Di tahun 160 Hijriah atau 776 Masehi, Khalifah Al-Mahdi memperluas Masjidil Haram dari arah timur, barat, dan utara, terkecuali bagian selatan yang menjadi jalan air bah Wadi Ibrahim. Namun di tahun 164 Hijriah atau 780 Masehi, Khalifah Al-Mahdi melakukan perombakan dengan memindah jalan air bah Wadi Ibrahim. Setelah sekian lama, kota Mekah kembali diluluh lantakan oleh banjir bandang. Pada tahun 1621 dan 1629, Masjidil Haram kembali melakukan renovasi dampak banjir. Adalah masa kekuasaan Sultan Murad IV yang membangun kembali Ka'bah dengan batu dari Mekah dan menambahkan 3 menara di Masjidil Haram sehingga keseluruhan menara menjadi 7 dengan penggantian marmer baru sebagai pelapis lantai yang bertahan hingga hampir 3 abad lamanya. Renovasi besar kali pertama dilakukan di era Raja-Raja Saudi terjadi pada tahun 1955 hingga tahun 1973. Renovasi ini menjadikan 2 bukit kecil Sofa dan Marwah berada di dalam kawasan Masjidil Haram. Di tahun 1988 hingga 2005 dibangun 18 gerbang tambahan, 3 kubah serta 500 pilar marmer. Sebuah kediaman untuk raja yang mengarah langsung dengan masjid juga berdiri nyaman. Masjidil Haram sendiri difasilitasi dengan pendingin udara, eskalator, dan sistem pengairan.
Memasuki tahun 2007, Raja Abdullah memulai proyek raksasa untuk memperluas kapasitas masjid agar bisa menampung lebih dari 2 juta jamaah. Diprediksi selesai pada tahun 2020 dari 356.000 meter persegi akan menjadi 400 meter persegi dengan sebuah gerbang yang diberi nama Gerbang Raja Abdullah. Setelah Raja Abdullah wafat, tahta kerajaan Arab jatuh ke tangan Salman bin Abdul Aziz. Dengan meneruskan program sebelumnya, sarana dan prasarana baik pro maupun kontra terus menjadi dinamika. Mulai pembangunan gedung, terowongan yang membelah gunung, serta jalan lingkar menjadi proyek yang dijalankan di masanya. Perluasan bangunan mencakup 1,4 juta meter persegi dengan 78 gerbang baru. Masjidil Haram juga mempunyai 6 lantai untuk salat, 680 eskalator, 24 elevator untuk jamaah penyandang disabilitas, dan 21.000 toilet serta tempat wudhu. Proyek yang dijalankan di tahun 2011 oleh Raja Abdullah ini menelan dana sekitar 26,6 miliar dolar Amerika Serikat.